Bangunlah dan berjalanlah. Yang berbahagia Pater Jubilaris Pater Tarsisius Sigo SPD, keluarga besar Jubilaris, rekan-rekan imam, komunitas syukuran, dan keluarga besar Puvoy, saudara-saudari umat beriman yang dicintai Tuhan. Jubilaris kita Pater Tarsisigo, tawatoga pitasao, kajedoro pusao nagopa, nolaa, lana mola, kazilaa hokapai, vato dano hokapai. Puolo ngata tano maku, naji hokapai ta imate, hokapaku ta imatu, hokamute vaoture. Narasi ini masih mengiang dalam hatinya, terutama pada saat dia berada di tengah-tengah kita. Mangata virus nuva, ini ngata Tresia Tei. Pasangan ini membuahkan 3 anak. Anak pertama perempuan meninggal dalam usia 3 tahun. Anak kedua Bernadetta Boko masih hidup. Anak ketiga adalah jubilaris kita, Pater Tarsisius Sigo SPD. Pater Tarsis baru berusia 2 tahun. Bapak Vitus Nuwa meninggal. Saya kira kita semua masih tahu bahwa Bapak Vitus pada saat dia masih hidup, dia ini jago dirigen. Dan bakat itu turun sedikit kepada jubilaris ini. Jubilaris pada saat dia berdirigen, menurut cerita-cerita misalnya dari Ketua Panitia, Pius Tolo, dirigen sangat indah, penuh semangat. Semangat itu ada juga pada Pater Tarsi. Hanya kalau Pater dirigen, dia tangan selalu angkat begini, seperti gali got air, itu begini terus. Tapi bakat itu hadir secara nyata. Pada saat Tarsi berusia 2 tahun, Bapak Vitus meninggal. Dan pada saat dia berusia 4 tahun, Mama Tresia menikah lagi dengan Bapak Frans. Dan dikaruniai 3 anak. 3 anak itu adalah saudara, saudari, adik-adik jubilaris kita. Anak dari pernikahan kedua ini adalah pertama Markus, dia ngorepolo atau anak kasih Marku. Anak kedua Gaspar, matua kami terhadap pomadang kasih Kaspa, begitu. Dan anak ketiga perempuan Beata. Kita semua tahu itu. Dinana kasih vato pitasao, karena sao meze tetere kasih neko po pede, sao ngaza tanapa kasih neko po pata. Pu memolo, pati bilaris ngata tapeo, bai memakadi itu. Ngi kita tuku pu bai lobo mona. Kita ne sao pu, kita ne sao lobo. Ngi aku sao pu kenana kita ngedoro moe kologodo. Mungkin seperti hari-hari ini. Kita noda ke moe laberpe. Mungkin juga seperti hari-hari ini. Ketika kita bersukaria, vigani reine Pater Tarsis ini. Pater Tarsis juga no peo. Naji ko sao kanana ko gubumu ne kajamaza. Sao kanana ko lavo ine. Pungi ko po pata ke sao ngaza. Ne ko po pede ke ko sao meze. Ko po tangodo mo talapo. Tapi ko pata tapaka mo vulatara. Jubilaris ngatono la nama ola. La bai memang muevara.
page bai memang vai. Jubilaris ngata page anu male. Jubilaris telah lane punu pata. Pai jelano mono punu apa. Jubilaris nola dapi waka. Ko waka ngata terawa du telah tata. Jubilaris deo du telah ezo. Ngata tapai memang po ko nalu ezo. Tapi ko tak ketaba. Jubilaris seperti kita ketahui ngata labai moe vara. La mona punu apa page bai moe vai page baru male. Kenana go misionaris SVD Tinana yang sudah berusia pancawindu, berusia perak 25 tahun. Kita masa-masa valomolo dengan mateva, tebo kazi kokomolo, nito kazi rurazia. Lazatiana kita no papa soro mo ligo. Pakai pudumai kita no papa soe mo li rope. Ngi pater tasi da ana dato, tapi ko vaka da sede mo manu trekilato. Bangunlah dan berjalanlah. Kalimat ini bercitra puitis. Kata-katanya sedikit, tapi maknanya sangat mendalam. Moto imamat ini sudah berusia 25 tahun. Moto ini isi dari keterlibatan jubilaris sebagai imam dan misionaris. Dalam moto ini ada kaidah emas. Dalam moto ini ada cinta. Tapi tidak asal cinta, tapi cinta yang mendidih. Ada ajakan menuai bijak yang tidak pernah habis kita petik. Ajakan untuk membenamkan kegalauan manusia dalam tempat dan waktu yang berbeda. Kegalauan yang muncul dalam pertanyaan sederhana, Tuhan, masihkah engkau bernama cinta? Dalam moto jubilaris ini ada kedalaman religiositas, ada ziarah dari agama menuju spiritualitas, ada sosok Allah yang begitu dekat. Karena dia tahu di kampung kita ini, dalam budaya kita POK. Nasi nete bapavo, nete basao, nete bacao. Ada sosok Allah yang begitu dekat, sehingga tidak ada jarak dengan dirinya. Allah yang ditemui jubilaris adalah Allah yang menceburkan dirinya dalam kegelisahan milenial, dalam lubang-lubang hitam kebudayaan, dan dalam fenomena zaman now. Inilah 3 fenomena yang disebut dalam Injil hari ini. Lorong-lorong di mana banyak orang sakit berbaring di Siloam. Moto jubilaris ini dengan tangkas dan tegas, tayangkan keberanian. Saya sangat yakin jubilaris ini pemberani, tapi tidak berani sembarang. Jubilaris tayangkan keberanian untuk hijrah dari konsep-konsep teologis yang daluarsa. Moto jubilaris tayangkan ikhwal pertemuan yang indah, puitis, yang selalu buat manusia rindu. Keluar dari gaya proklamasi naratif yang elitis, menjadi narasi yang human, menjangkau siapa saja. Karena itu moto ini layak kita renungkan pada saat Pater Tarsi merayakan perak imamatnya hari ini. Dalam moto ini tidak ada kata yang lalu lalang, yang ramai, yang gebiar. Yang ada adalah hati saja yang mendidih, yang mencintai sesama manusianya. Bangun, berjalanlah, sederhana tapi meyakinkan. Moto ini adalah sebuah dunia baru yang sudah keluar dari dunia penuh hitung. Dunia yang memungkinkan setiap orang untuk berdiri di atas harapan dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menari-nari di atas kayanya medan makna. Di situ ada intimitas, di situ ada kedalaman, di situ ada spiritualitas.
tepere sai mesimite. Moto ini tidak banyak berhubungan dengan pengetahuan, melainkan dengan keyakinan, empati, simpati, harapan terhadap kehidupan. Moto ini tidak tergerus oleh fenomena zaman now yang dikuasai oleh database materialistis dan kapitalistis. Komunitas syukuran yang dicintai Tuhan, bangunlah dan berjalanlah. Moto ini telah mengawal ziarah imamatnya selama 25 tahun. Sudah 25 tahun di Cina lagi, di Taiwan. Ada ziarah teritorial dari Taiwan ke Jai, dari Jai ke Alishan, dari Alishan ke Fenchihu. Dan di tempat-tempat itu kalau dia bicara misalnya banyak sekali S-nya. Kalau kita menyapa dia selalu sisye, sisye. Sanjay ai sisye kan aku si apa? Sisye kan macam kita jadi terima kasih le. Terima voso. Tapi saya dengar sisye itu mau baru petana sedikit-sedikit sisye, sisye. Por kita belengangi balina. Tapi moto yang mengawal dia sudah 25 tahun ini luar biasa. Luar biasa. Ada ziarah teritorial dari tempat ke tempat, ada ziarah kategorial, kategori pastoral, tapi ada kategori pendidikan. Jubileus kita ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Keuskupan sekarang ini. Sehingga kita lihat mukanya itu, dan dia beri banyak hal kepada para mahasiswa, dan dia beri itu seperti dia kalau dirigen telekai modern, orang gembira, karena karakternya memang gembira. Di sini ada Pak Edi Loke di mana ini? Pak Edi Loke. Dulu di Lelerok ada malam budaya atau hari budaya. Edi ini gara kelale cai di depan. Lalu Tarsi di belakang karena koeko apa itu dia di belakang. Itu bikin ramai seluruh komunitas itu. Jadi dia mengajar juga dengan gembira. Tapi kegembiraan itu bukan karena siapa-siapa. Itu karakternya. Karakter yang kita beri dari sini. Sehingga karena sukacita dan gembira, kita lihat wajahnya ini. Wajahnya memang masih glowing. Masih kinclong. Mungkin ting-ting tidak, tapi betul dia gembira. Orang gembira. Selama 25 tahun, Jubileus mendesain citra ziarah imamatnya dengan penuh kecermatan. Ziarah dari teori menuju praksis, ziarah dari narasi menuju advokasi, ziarah dari atraksi menuju aktualisasi, ziarah dari agama menuju spiritualitas. Dalam ziarah ini, Jubileus kita Pate Tarsi ini tampil sebagai figur yang profetis, bahkan pasca profetis dengan caranya sendiri. Dalam ziarah ini dia menemukan dan berpapasan dengan banyak sekali luka-luka identitas. Dan luka-luka identitas antara lain megalomania pastoral. Luka identitas yang lain adalah tebang pilih pastoral akibat dari pelagianisme teologis. Dan lewat proses bedah roh, discernment, Jubileus mengusung misi terbalik, yaitu paradigma misi baru di mana dia berani belajar dari umatnya. Karena pada saat dia di paroki, dia mengusung dengan keyakinan pastoral umat, di mana umat adalah subjek pastoral, bukan objek pastoral. Dia siap diinjilkan juga oleh umat. Umat adalah hulu, bukan hilir. Ada demokratisasi pastoral. Karena itu Jubileus tidak mau tampil dengan jubah-jubah yang kelihatannya sangat demokratis,
tapi sikap personalnya masih feodal, diktatoris, dan hegemonik. Jubilaris memang tampil bahagia, tapi bahagia jubilaris itu bukan lantaran doktrina et eruditio, melainkan lewat paradigma kesaksian hidup. Dan paradigma kesaksian hidup ini diberi contoh yang baik oleh abangnya Niko Buko, Nemat Toakazi, Yosef Due, Peter Due, Anselmeo, John Gono yang sekarang ada di depan kita ini. Bangunlah dan berjalanlah. Moto ini telah menjadi energi positif bagi jubilaris Pate Tarsisio selama 25 tahun. Energi positif ini mendorong jubilaris kita memegang erat-erat kunci paradigma misi baru, yaitu dialog. Dialog adalah cara baru menjadi misionaris, cara baru berkarya misi. Dialog ini juga membantu jubilaris memaknai misinya selama ini di Taiwan. Buat jubilaris, itu keyakinannya. Untuk dia, jubilaris ini, misi itu komunikasi, bukan indoktrinasi. Untuk jubilaris, misi itu adalah liberasi atau pembebasan, bukan indoktrinasi atau penjinakan. Untuk jubilaris, misi itu adalah formasi sosial, bukan euforia keangkuhan intelektual. Ini keyakinannya. Karena itu dia menjalankan karya misinya ini dengan penuh keyakinan sebagai sebuah ungkapan imannya akan Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan makna misi ini jubilaris mengikuti misionaris SPD pertama di Cina, yaitu Pater Joseph Freinademetz, yang selalu mengatakan kalau kita ada di Cina, kita harus seperti orang Cina. Itu contoh kecil tadi itu. Tiap kali dia bicara atau menjawab SMS atau telepon dari teman-temannya yang ganggu dia, dari Yosef Ruma dan dari Tadeus Bio yang ada di dia selalu jawab sisye. Mungkin ada yang keliru jawab, "Ay mas, sisang." Kenapa paling sisang? Baik, sisye artinya terima kasih. Timati Woso. Joseph Freinademetz memberi contoh itu. Di Cina kita harus seperti orang Cina. Cina dengan budayanya, dengan kearifan lokalnya, dengan kearifan nenek moyangnya. Jadi seperti Pak Joseph Freinademetz, saya sangat yakin jubilaris ini mau menggugat semua arogansi kekristenan. Semua arogansi kekristenan. Jubilaris sepertinya sepakat bahwa semua kearifan lokal itu kemandirian, itu kedaulatan, itu martabat. Jadi kalau kita tidak mengusung kearifan lokal, tidak mengawal dan tidak menjaga kearifan lokal, saya kira Paus kita Leo ke-14 mengatakan kalau kita tidak mendukung dan tidak menjaga kearifan lokal, kita melestarikan penaklukan atau penjajahan. Dan jubilaris telah menghayati imamatnya sebagai sebuah gelar yang serius, bahkan gelar yang tajam, tapi tajam yang bukannya sembilu. Dia bawa kabar gembira tanpa payung kekuasaan. Dia membantu tanpa merendahkan. Dia menolong tanpa menghina. Jubilaris dari kampung Ngorabolo ini telah ditangkap oleh Kristus untuk jadi hamba tanpa memperhamba, untuk jadi rendah tanpa merendahkan, untuk jadi kecil tanpa melecehkan. Pati jubilaris Pater Tarsisio SPD, selamat berbahagia, selamat berpesta di tengah keluarga, dan selamat berziarah menuju Pancawindu dan emas ke depan ini. Profesiat Tuhan memberkati kita semua. Amin.